السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita melanjutkan fawaid 1567. Larangan untuk saling membenci, saling hasad, saling membelakangi, saling memutuskan, dan perintah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan larangan menghajar saudaranya, mendiamkan, tidak menyapa, tidak memberikan salam, dan seterusnya lebih dari 3 hari. Berarti 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh, di atas 3 hari haram. Jadi karena Allah Maha tahu bahwa seorang manusia punya perasaan, ada rasa benci, ada rasa dendam, sehingga berat untuk menyapa, memberikan salam, ngobrol. Allah memberi kesempatan, tetapi jangan lebih dari 3 hari. Ya, terakhir tentang perintah untuk mendamaikan. Apabila ada 2 orang, 2 kelompok, dan dua-duanya muslim, dua-duanya mukmin, saling menyerang, saling membunuh, maka fa aslihu bainahuma. Diperintahkan bagi siapapun yang mampu untuk mendamaikan 2 orang itu, 2 kelompok itu. Jangan sampai sesama muslim berkelahi. Hari ini kita saksikan sesama muslim kalah oleh sesama ormas. Satu kampung, satu suku, perang antar suku, tawuran antar warga, tawuran antar kampung, tawuran antar ormas. Ini betul-betul mengecilkan Islam. Kampung A dan kampung B, tentu di kampung A ada muslim, di kampung B ada muslim, nggak peduli. Yang penting beda kampung. Mau sesama muslim tidak peduli. Ini luar biasa ini. Ini mengecilkan Islam, mengecilkan sesama muslim. Begitu pula antar warga, antar ormas. Mau sesama muslim nggak peduli, yang penting beda ormas. Ormas kami A, dia ormasnya B, nah kita serang, kita bunuh, walaupun sesama muslim. Ini buruk sekali. Kalau mau dibantu, itu yang terbaik. Sama-sama ormas nggak apa-apa, sama-sama warga nggak apa-apa, karena beda agama. Nah, ini yang mereka takut, mereka nggak mau. Orang-orang kafir takut. Ketika kaum muslimin membela Islamnya, cemburu terhadap Islamnya,
merasa bersaudara ketika sesama muslim. Ini orang-orang kafir tidak mau, dan mereka takut. Maka nggak apa-apa, tawuran antar warga, antar ormas, antar kampung, antar suku. Yang penting jangan antar agama. Ini terbaik. Nah, kaum muslimin yang sebenarnya justru semangat. Ya. Ketika muslim dengan kafir, apapun dia kafirnya, mestinya seperti itu. Karena yang muslim saudara, yang tidak muslim tidak saudara. Bagaimana saling menyakiti, saling membunuh, padahal saudara? Ini terkandung dalam apa yang Allah firmankan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok muslim saling berbunuhan, saling berkelahi, maka damaikanlah. Wa ammal bughdu fillah, ini terusannya ya. Adapun saling membenci karena Allah, saling marah karena Allah, saling menyerang karena Allah, fahuwa min awthiqi ural iman. Justru ini ikatan iman, ikatan Islam di sini. Walaysa dakhilan fin nahi, ini tidak dilarang. Justru dirangsang untuk seperti itu. Benci, marah, tapi karena Allah. Dan itu ciri khas sahabat. Sahabat itu perlu bunuh-bunuh, perlu perang-perang, yang penting karena Allah. Berapa kali Umar minta izin pada Nabi, biarkan aku penggal lehernya ya Rasul. Padahal sahabat. Yang akan dipenggal lehernya oleh Umar, sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, karena membocorkan rahasia Nabi yang akan mengirim pasukan ke Mekah. Kalau Nabi tidak melarang, sudah dipenggal lehernya oleh Umar. Kenapa? Marah karena siapa? Karena Allah. Yang tadinya saling mencintai, yang tadinya nggak ada masalah, begitu ketahuan dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, muncul rasa benci. Itulah para sahabat. Walau zahara lirajulin min akhihi syarrun, ketika nampak keburukan pada diri saudaranya, fa'abghadahu alaihi, lalu dia marah, timbul rasa marah, usibal mubghidu, justru yang marah itu dapat pahala. Maka tercela terhina kalau kita tidak punya perasaan saat muncul kemaksiatan, bid'ah, syirik. Justru yang baik kita harus marah, ya minimal mengingkari di hati kita. Yang terbaik kita ingkari dengan tangan, kemudian dengan lisan, minimal dengan hati kita. Kemudian beliau membawakan ucapan Umar bin Khattab. Umar mengatakan, inna kunna na'arifukum idh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Sungguh kami tahu keadaan kalian, apa baik, apa buruk, apa beriman, apa munafik, itu ketika Nabi masih hidup. Gak syak lagi, gak diragukan lagi, terang benderang. Id yanzilul wahyu wa id yunabbi'una Allahu min akbarikum. Turun wahyu kepada kita
lalu Allah mengkhabarkan si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini, kan banyak itu. Coba kalau wahyu putus, bagaimana nasib Ka'ab bin Malik? Bagaimana nasib Murarah? Bagaimana nasib Hilal? Bahkan bagaimana nasib Aisyah? Seandainya ketika terjadi kisah peristiwa hadisul ifki itu, yang berdua dengan Sofan di malam yang gelap gulita itu, kok wahyu sudah putus, barangkali nama Aisyah akan tercoreng sampai hari ini, sampai hari kiamat. Walillahilham, wahyu belum putus. Turun wahyu menyatakan Aisyah tidak bersalah, Ka'ab bin Malik diampuni, begitu juga Murarah, Hilal, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara yang munafik juga dijelaskan, walaupun tidak disebut namanya di Al-Quran, ya. Yang disebut cuma Abu Lahab. Gitu. Tapi jelas. Dan hebatnya luar biasa, sampai mati tidak memperbaiki diri. Yang Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal dihukum dengan hukuman yang luar biasa, 50 hari. Sementara teman-teman Ka'ab bin Malik yang sama-sama tidak ikut perang Tabuk karena berani bohong, berani sumpah palsu, tidak dihukum oleh Nabi. Tapi setelah 50 hari itu turun ayat menyatakan bahwa 3 orang itu, Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal, diampuni, dijanjikan surga. Sementara yang berbohong itu terancam azab neraka. Sampai mati mereka tidak bertaubat. Sampai mati mereka tidak bertaubat. Padahal kalau mereka mau berpikir sedikit, ya, bertaubat, sholat yang benar dan seterusnya, ini mukjizat Al-Quran. Sama dengan Abu Lahab. Ketika turun surat Al-Lahab itu, Abu Lahab masih hidup apa sudah mati? Masih hidup. Masih hidup. Dan kita tahu Abu Lahab kan bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh. Seandainya Abu Lahab pakai akalnya sedikit karena memang tidak bodoh, ya udah masuk Islam aja. Pura-pura masuk Islam lah. Hancur Rasulullah, hancur Al-Quran. Seandainya Abu Lahab mau baca syahadat masuk Islam. Tapi inilah mukjizat Al-Quran. Sampai mati Abu Lahab tidak juga baca syahadat, menunjukkan betapa luar biasa mukjizat Al-Quran. Termasuk orang-orang itu, walaupun tidak disebut namanya oleh Allah, tapi disebut bagaimana kelakuan mereka, ucapan mereka, sumpah palsu mereka sepulang Nabi dari perang Tabuk. Dan mestinya ketika turun ayat setelah 50 hari itu, mereka bertaubat karena terancam jahanam, siksa azab Allah. Enggak bergeming. Sampai mati kelakuannya masih seperti itu sebagai orang munafik. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran. Nah, di sini Umar mengatakan dulu waktu Rasul masih hidup, dulu waktu wahyu masih turun, kamu tahu keadaannya. Si A begini, si B begini, si C begini. Enteng bagi kamu. Gitu. Ala wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad intalaqa bihi wa anqata al-wahyu. Sekarang Rasul sudah menghadap Allah, kembali kepada Allah, dan wahyu sudah putus. Tidak ada lagi berita dari langit, si A begini, si B begini, si C begini. Sudah selesai. Maka wa innama na'rifukum bima nukhbirukum. Kami mengetahui kalian ini baik, ini tidak baik, tentu dengan dohirnya. Wahyu sudah tidak ada. Maka antum masih ingat musibah terbesar adalah musibah terbesar adalah wafatnya Nabi. Karena wafatnya Nabi berarti
wahyu putus. Ketika wahyu putus, udah gelap. Si A bagaimana, si B bagaimana, ini hukumnya apa deh? Gak ada jawaban lagi dari langit. Orang udah putus. Ya. Yang tinggal adalah ijtihad, tentu bisa benar bisa salah. Ya. Ala man adhara minkum lana khairan, maka siapa di antara kalian yang menampakkan kebaikan, salat, ke masjid, salam, fadhanna bihi khairan, maka kami zon, maka kami menyangka bahwa dia baik, wa ahbabnahu alaih, kami cintai dia, menampakkan kebaikan. Wa man adhara minkum syarran, sebaliknya siapa yang menampakkan keburukan, minum khamr, jarang sholat, jarang nampak di masjid, berbuat maksiat, dzananna bihi syarran, maka kami pun zon bahwa dia buruk. Wa abghadnahu alaihi, kami benci karena Allah. Sarairakum bainakum wa baina rabbikum ta'ala, adapun rahasia kalian itu antara kalian dengan Allah. Di sepertiga malam terakhir berdua dengan Allah, enggak ada yang tahu, serahkan kepada Allah. Sedekah sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu, serahkan kepada Allah. Atau mungkin enggak ada yang tahu dia minum khamr, dia zina, serahkan kepada Allah. Yang kami hukumi adalah zahirnya. Ini membantah dan menghancurkan hujahnya orang-orang batiniyah. Orang batiniyah itu mengukur seorang muslim dengan batin. Memang dia jarang sholat, memang dia kemana-mana pakai celana pendek, memang dia ngomongnya kasar, tapi dia wali. Ini berhadapan dengan Umar, ya. Ini berhadapan dengan Umar. Umar bilang, kami menghukumi zahir. Udah jelas nggak sholat, mana-mana menampakkan aurat, ngomongnya kasar, minum khamr misalnya. Bagaimana disebut wali Allah? Ya wali benar sih, tapi wali syaitan. Karena wali bukan cuma wali Allah, ada juga wali syaitan, awliya isyayatin. Ini ucapan Umar. Kemudian Rabi' bin Haytham, seorang tabi'in, beliau menasihati, "Law ra'aita rajulan yuzhiru khairan," jika engkau lihat seseorang menampakkan kebaikan, salat, saum, zakat, jauh dari zina, khamr dan seterusnya, wa yusirru syarran, dan dia menyembunyikan keburukan, mungkin suka minum khamr tapi sembunyi-sembunyi, mungkin suka berzina tapi sembunyi-sembunyi, ahbabtahu alaih, lalu engkau mencintai dia karena lihat zahirnya kan, ya salat, ya saum, baca Al-Quran, ke masjid, ajarakallahu ala hubbikal khair, maka Allah akan berikan pahala kepada engkau karena engkau menyukai kebaikan, menyukai dan mencintai si fulan yang ke masjid, yang saum, yang baca Al-Quran dan seterusnya. Walau ra'aita rajulan yuzhiru syarran, sebaliknya ketika engkau melihat seseorang menampakkan keburukan, wa yusirru khairan, dia menyembunyikan kebaikan. Ya namanya menyembunyikan, kita nggak tahu.
sholatnya sembunyi-sembunyi, sedekahnya sembunyi-sembunyi. Yang dia tampakkan keburukan, mungkin minum khamr, mungkin berjudi. Baghattahu alaihi, lalu engkau membenci dia, padahal di belakang orang dia tahajud misalnya, baca Al-Quran misalnya, sedekah misalnya. Bukan urusan kita. Urusan kita dia minum khamr, sering minum khamr di tempat itu, di bawah pohon itu, gitu kan? Ajarakallahu ala bughdika syarr, maka Allah akan berikan pahala kepada engkau karena engkau membenci keburukan. Ini sekali lagi beda dengan kaum batiniyah tadi. Jangan engkau benci, siapa tahu dia sering sholat malam, ya bukan urusan kita. Siapa tahu tanpa pengetahuan kita dia sedekah, bukan urusan kita. Urusan kita dia minum khamr, dia berjudi, dia berbuat bid'ah, dia berbuat syirik, dan itu di mata manusia dia tidak sembunyi-sembunyi. Maka tentu kita tidak bisa menyembunyikan kebencian kita. Sunnah bagi kita membenci dia, membenci kelakuannya, dan tentu tidak bisa dipisahkan, ya. Jangan seperti orang-orang filsafat, ya, jangan benci orangnya, bencilah kelakuannya. Ya gimana caranya? Gimana caranya? Jangan benci Fir'aun, bencilah perbuatan Fir'aun. Gimana caranya? Berarti Fir'aun laknatullah nggak boleh? Ya, ketika terdengar kata-kata Fir'aun, kita mengucapkan laknatullah alaih, nggak boleh? Karena kita disuruh membenci perbuatan Fir'aun, bukan Fir'aunnya. Ya. Kalau perbuatan Fir'aun, baru laknatullah alaih. Nggak ada seperti itu. Sulit memisahkan antara kelakuan Abu Jahal dengan Abu Jahalnya, kelakuan iblis dengan iblisnya. Ya gimana caranya? Ya. Ketika ahli maksiat ini satu ketika butuh pertolongan, kita tolong, ini lain lagi. Apakah kita menolong itu harus mencintai dulu? Kan tidak. Ya kita nggak cinta sama dia, orang dia ahli maksiat. Tapi satu ketika dia berdarah-darah, butuh pertolongan, ya kita tolong. Apakah menolong seseorang itu menunggu kita cinta dulu? Kan tidak. Ya. Kemudian beliau sedikit membahas tentang apa yang terjadi di zaman beliau, ya, zaman sekarang berarti kan. Beliau kan masih hidup, ya. Sementara dua saudara beliau sudah mendahului beliau, Syekh Musa Nasr dan Syekh Ali Hasan. Adapun beliau Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah masih hidup. Beliau membahas tentang sebagian pelajar, saya kira yang dimaksud oleh beliau ini sebagian pelajar yang mati-matian, yang sering mengucapkan kita sebut nama beliau karena kita benci karena Allah, atau sebaliknya kita bela beliau karena kita cinta karena Allah. Tetapi beliau melihat anak-anak muda, para pelajar ini tidak tepat. Karena sebetulnya yang dia bela itu adalah orang. Dan berbeda antara beliau, antara ulama yang berijtihad itu salah dengan pengikut. Bal yakunu muttabi'an salah. Dapat pahala. Walaupun kesalahannya itu fatal luar biasa. Apa? Masih ingat? Kesalahan fatal Abu Hanifah salah satunya membolehkan seorang wanita nikah tanpa
wali. Ini kan fatal luar biasa. Ya. Apakah beliau berdosa? Jawab tidak. Bahkan berpahala. Pahalanya sama. Ya. Karena tidak syak lagi beliau ulama. Hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis dan seterusnya. Nah, lalu ada pelajar yang coba-coba membela beliau. Gitu. Yang coba-coba membela beliau, padahal sudah sampai hadis Nabi kepada dia, kepada si pelajar ini. Man nakaha bi ghairi waliyin wa syahidai adlin fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batil. Barang siapa yang menikah tanpa wali dan tanpa dua orang saksi yang adil, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Ya. Nah, beliau berusaha sekuat tenaga. Ya, mungkin karena fanatik madhabiyah. Si pelajar ini kebetulan bermadhab Hanafi, misalnya. Dia tidak berani mengkritik orang nomor satu di madhab Hanafi, Abu Hanifah. Ya. Lalu dia bela. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau, bal yakunu muttabi'an li hawahu. Dia bukan sedang membela Abu Hanifah, tapi dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Muqsiran fil bahthi an ma'rifati ma yubghidu alaihi. Dia sempit dalam pembahasan. Ya kecuali dia nggak tahu sekalian, karuan ya. Dia tahu. Lalu dengan berbagai macam kilahnya, itu yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi hari ini. Ya. Jadi lebih membela imamnya, lebih membela madhabnya, lebih membela ulamanya, kiainya, daripada sabda Nabi SAW. Ya. Jadi kiainya itu, pembesarnya itu, yang nyukur jenggot itu dibela. Sementara dia sudah baca, sudah sampai kepada dia sabda Nabi. Waqful liha, jazzus syawarib, haliful yahud, haliful nasara, haliful majus. Panjangkan jenggot kalian, rapikan kumis kalian, selisihilah Yahudi, Nasrani, Majusi. Sampai hadis itu. Tapi dia masih berkilah kesana kemari, membela gurunya, madhabnya yang nyukur jenggot. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Baik membela atau mencela. Ada dua di sini, kadang membela, kadang mencela. Karena tidak syak lagi seorang ulama pasti pernah salah. Ketika ulama tidak pernah salah, ya bukan ulama lagi dia, sudah jadi nabi. Karena hanya nabi yang tidak pernah salah. Ulama siapapun pernah salah. Maka apapun yang terjadi, dia bela ulama itu, atau sebaliknya dia celah karena salah itu. Nah, ini pun tercela. Jangan dicela. Mana ada ulama hari ini ahlu sunnah ketika membahas kesalahan Abu Hanifah tadi, salah fatal, mengatakan bolehnya seorang wanita nikah tanpa wali sambil mencela-cela beliau? Enggak ada. Enggak ada. Atau mencela Ibnu Umar karena salah dalam berfatwa tentang mandi junubnya seorang wanita, atau mencela Aisyah karena Aisyah salah dalam masalah sutrah sholat. Enggak ada. Enggak ada celah. Nah, mereka ini mencela. Terutama ulama hari ini. Dan sangat disayangkan oleh beliau, mereka ini pelajar dan salaf. Sampai mencela Syekh Albani, mencela murid-murid Syekh Albani, katanya terkena subhat Murji'ah. Ini dia. Ini yang dimaksud oleh beliau. Sangat disayangkan. Terutama Syekh Ali Hasan.
Ya. Maka beliau dan bahkan beberapa termasuk Syekh Abdul Razak membela Syekh Ali Hasan ketika ada sedikit tahzir dari ulama Saudi tentang satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan, ya, yang mengatakan ada bau-bau irja, ada pemikiran murji. Ini menunjukkan bahwa siapapun dia, mau Lajnah Daimah, bahkan mau Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bisa benar bisa salah. Ya. Maka walaupun pelajar Saudi, ulama Saudi tidak sepakat mentahzir Syekh Ali Hasan, ada yang mentahzir, ada yang tidak, dan kebenaran milik Allah dan Rasul. Ya. Dan semakin kesini semakin nampak kan, bahwa apa yang diucapkan oleh Syekh Ali Hasan bukan irja, bukan murji. Ya. Karena beliau berpatokan dengan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Beliau berpatokan dengan ayat ini. Artinya perbuatan kita semua ini ciptaan Allah apa bukan? Iya, ciptaan Allah. Beliau membahas agak panjang, lalu dinilai oleh sebagian ulama Saudi, beliau punya pemahaman irja, ya, tidak tepat. Ya, mungkin mirip-mirip Imam Bukhari yang mengatakan tentang lafaz-lafaz Al-Quran. Ketika ditanya tentang lafaz Al-Quran yang keluar dari mulut seorang muslim, beliau menjawab dengan jawaban yang benar, bahwa suara manusia makhluk. Ya, memang benar, suara manusia pasti makhluk. Suara Allah yang bukan makhluk. Ya. Ini ditangkap keliru oleh ulama yang jauh lebih senior dari beliau, ya, Muhammad bin Yahya, dan itu pun kan tidak langsung, lewat perantara, mungkin ditambah-tambah oleh perantara. Ya. Dari sini kita yakin seyakin-yakinnya bahwa siapapun bisa benar bisa salah. Yang tidak pernah salah hanya Nabi SAW, karena saat beliau salah langsung diluruskan, langsung ditegur oleh Allah dengan turunnya wahyu. Ya, selanjutnya nahyul muslimina 'anil hasad wa tamanni syarr. Larangan bagi kaum muslimin untuk punya rasa hasad dan berharap-harap keburukan. Tidak boleh, ya. Berharap saudara kita bangkrut, berharap saudara kita mati, berharap saudara kita kecelakaan. Jangan. Termasuk berdoa. Termasuk berdoa. Ketika berharap saja tidak boleh, berdoa ya tentu kan lebih dari berharap kan. Ya Allah, mudah-mudahan dia tidak selamat sampai ke rumah. Ya Allah, mudah-mudahan perniagaannya bangkrut. Ya Allah, bikin dia sakit bertahun-tahun. Ini haram. Kecuali dia zalim terhadap kita. Kita nggak salah apa-apa, dipukul, ditendang sama dia, tanah kita dirampas oleh dia, harta kita diambil oleh dia, kita tidak sanggup menolak. Untuk seperti itu kita boleh mendoakan buruk dia, walaupun dia muslim. Ya. Wala yahsudu ba'dukum ba'da. Jangan sampai kalian satu sama lain saling hasad. Wal hasadu markuzun fi tuba'il bashar.
Padahal hasad itu tabiat bashar, tabiat manusia. Ya, nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh beliau mana hasad yang boleh, mana hasad yang tidak boleh, mana yang boleh tapi lebih baik ditinggalkan. Ya, ada beberapa jenis hasad. Bahkan ada yang terpuji. Gitu. Ada hasad tapi terpuji. Ini luar biasa pembahasan para ulama salaf tentang hasad. Sementara di kita orang-orang awam, pokoknya hasad dosa, hasad salah, hasad keliru, hasad tercela. Tidak, ada hasad yang terpuji, ada hasad yang baik, ada hasad yang boleh, ada hasad yang boleh tapi lebih baik ditinggalkan, ada hasad yang haram. Ya. Wa huwa anna al-insana yaqrahu ay yufawwiqahu ahadun min jinsihi. Karena secara tabiat fitrah manusia, dia tidak mau orang lain itu lebih unggul dari dia. Gitu ya. Di dalam jenisnya. Gitu. Misalnya kita seorang dokter, ya maunya kita dokter paling pintar, dokter paling waris, dokter paling terkenal, ya kan? Kita tidak mau ada orang lain jadi dokter lebih pintar dari kita, lebih terkenal dari kita, lebih laris dari kita. Itu sifat dasar manusia. Nggak usah ditanya, nggak usah dibahas. Pasti kan seperti itu maunya, kan gitu. Apakah tercela? Nah, sampai di sini belum. Sekedar tidak mau, nggak suka, ya kan? Ya kalau kita ditawari, tentu pasti kita milih yang nomor satu. Seandainya Allah menawarkan kepada kita, kamu mau dokter biasa-biasa saja, apa terkenal, ahli, spesialis? Ya tentu kita jawab terkenal, ahli, spesialis, laris, supaya pendapatan kita besar, jadi orang kaya. Bisa sedekah, bangun masjid, bangun pesantren, haji tiap tahun, umrah berkali-kali, dan seterusnya dan seterusnya. Pasti kan? Tapi kan tidak ada yang menawari seperti itu. Maka kita hanya bisa berusaha. Ternyata jadi dokter biasa-biasa saja. Ya. Fayanqasimun nasu ba'da hadza ila aqsam. Oleh karena itu dalam masalah hasad manusia terbagi-bagi. Ada beberapa tingkatan. Ya. Faminhum man yas'a fi zawali ni'matil mahsud. Ada orang yang saking hasadnya dia berusaha supaya orang yang dia hasadi itu hilang nikmatnya. Ya. Gimana caranya supaya dia bangkrut? Gimana caranya supaya dia nggak terkenal lagi? Gimana caranya supaya dia tidak laris lagi? Gimana caranya supaya dia celaka dan seterusnya? Ya, bil qauli wal fi'li. Kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan. Mulailah berusaha. Dan dia berusaha. Thumma minhum man yas'a fi nakli dzalika ila nafsihi. Ada yang berusaha supaya nikmat itu pindah ke dirinya. Dia jadi nggak laku, saya yang laku. Nah, gimana caranya? Ya, mungkin jalannya ditutup supaya para pembeli nggak beli dagangan dia, tapi beli dagangan kita. Nah, ini pun tercela. Wa minhum man yas'a fi izalati ni'matihi anil maqsud
fakat. Ada juga yang berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari si fulan, dari orang yang dia hasadi. Supaya nikmat itu pindah kepada dirinya, enggak. Biarin, saya nggak pengen laris, saya cuma pengen dia bangkrut. Nah, saya nggak pengen sembuh, saya cuma pengen dia sakit. Gitu. Saya tidak pengen sukses, saya cuma pengen dia gagal. Wa huwa syarruhuma wa akhbathuha. Ini justru yang lebih dahsyat, lebih buruk. Siapa? Kelakuan siapa ini? Biarin dia begitu, biarin saya begini ya. Saya begini udah biarin, saya nggak pengen dapat ini dapat itu. Yang penting dia celaka. Udah dendam kesumat ini ya. Kelakuan siapa ini? Hasadnya siapa ini? Iblis laknatullah alaihi. Ya. Apakah iblis pingin supaya para malaikat sujud kepada dia? Iblis? Enggak. Apakah iblis pingin supaya berusaha supaya masuk surga? Enggak. Iblis siap masuk neraka. Iblis siap disiksa di Adam. Yang penting Adam dan keturunannya masuk neraka. Luar biasa. Jangan sampai penyakit kelakuan iblis ini menimpa di diri kita. Kan suka ada yang biar hancur sama-sama. Kan suka ada ya. Bukan di film doang, ya. Bukan di sinetron doang, ya. Di kelakuan sehari-hari ada. Saya hancur, biarin. Yang penting dia juga hancur. Biar hancur sama-sama, biar mati sama-sama. Ya. Justru kalau ingin nikmat itu pindah ke dirinya, ada sesuatu. Ya memang fitrah manusia menyukai kebaikan, walaupun itu buruk, tapi lebih buruk seperti ini. Iblis sudah yang paling puncaknya paling buruk. Ya. Rela diadab, rela disiksa, rela masuk neraka, asal anak keturunan Adam juga masuk neraka. Waliyahullah. Ya. Famazala yas'a fi ikhrajihi minal jannati hatta ukhrija minha. Maka gara-gara dia dikeluarkan dari surga, maka dia tidak pingin masuk surga lagi, nggak pingin. Dia hanya berusaha sekuat tenaga supaya Adam keluar dari surga. Ya. Kemudian aku yang masuk surga? Enggak. Ya. Yang kedua, setelah iblis, yang kedua siapa? Ini buruk juga ini. Yahudi. Ya. Waqad wasafallahu al-yahuda bil hasad. Allah mensifati orang-orang Yahudi dengan hasad. Fi mawadi'a fi kitabihil Qur'an, di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya di suratul Baqarah, wadda katsirun min ahli kitab. Banyak sekali ahli kitab berkeinginan, bercita-cita, bernafsu, law yaruddunakum min ba'di imanikum, supaya kalian, maksudnya Rasul dan para sahabat yang telah beriman, kuffaran, kembali kafir. Kenapa? Hasadan min indi anfusihi. Hasad. Apakah kemudian biar kami aja yang beriman masuk Islam? Enggak. Ya, biar sama-sama kafir. Yahudi sadar kafir. Ya.
Biar kami kafir, yang penting Muhammad dan teman-temannya itu juga kafir. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah nyata kebenaran itu di depan mata mereka. Jadi Yahudi tahu persis bahwa Rasul dan para sahabat itu berada dalam kebenaran, masuk surga, selamat dari neraka. Yahudi tahu persis, tapi bukannya Yahudi ikut-ikutan masuk Islam supaya masuk surga, malah pingin supaya sahabat pada murtad karena hasad. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah.